Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dalam keseharian kalian. Nah, perkenalkan nama saya Isti Rahayu. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan materi terkait sejarah peradaban Islam dengan tema peradaban dunia sebelum Islam. Nah, apa pokok bahasan kita pada hari ini? Nah, kita akan belajar terkait dengan peradaban dunia sebelum Islam. Kenapa kita harus belajar itu? Nah, ketika kita ingin mempelajari Islam, sejarah Islam, maka tentu kita tidak bisa terlepas dari part-part yang dahulu-dahulu. Jadi kita tidak bisa mengangkat sejarah. Ketika kita ingin mempelajari itu, maka kita harus mempelajari peradaban dunia sebelum Islam itu seperti apa. Kita harus tahu, kalau seumpama sejarah Islam itu seperti ini, dulunya itu Islam itu seperti apa, sebelum Islam itu seperti apa. Jadi kita tahu, oh ternyata peradaban zaman dahulu itu seperti ini, sebelum Islam datang itu seperti ini. Oke, pokok bahasan kita pada hari ini ada 6. Yang pertama, kita akan membahas peradaban Yunani, yang kedua di Romawi, yang ketiga di Persia, yang keempat di India, yang kelima di Mesir, dan yang terakhir kita akan membahas peradaban Arab pada masa jahiliyah. Pertama, kita akan membahas peradaban Yunani. Nah, secara geografis, Yunani ini terletak di ujung selatan semenanjung Balkan. Nah, Jazirah Balkan itu lokasinya ada di paling timur di antara 3 jazirah yang ada di Eropa. Dia menjorok ke sebelah Laut Tengah. Dengan begitu, batas Yunani itu di bagian selatan itu adalah Laut Tengah. Kemudian di bagian utara ada Albania, Macedonia, Bulgaria, dan Turki. Di sebelah barat itu ada Laut Ionia, kemudian di sebelah timur ada Laut Aegean. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita belajar sejarah peradaban Yunani kuno, dulu itu sudah ada peradaban. Nah, kemudian peradaban-peradaban itu runtuh. Dan jadilah yang namanya Yunani kuno. Peradaban yang pertama bisa disebut dengan peradaban Minoa. Dia letaknya ada di Kreta, di dekat Yunani. Nah, pada saat itu sudah ada kebudayaan-kebudayaan dan sudah ada hasil-hasil misalkan dari bangunan, kemudian dari patung, itu sudah ada. Nah, akan tetapi karena runtuh, akhirnya ada yang namanya peradaban Mycenae. Nah, Mycenae ini ditempati oleh salah satu suku yang namanya suku Acai. Dan ini mereka itu berkembang dan sudah berperadaban maju yang akan menjadi cikal bakal peradaban Yunani kuno. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat kalau seumpama di sini sudah ada bangunan-bangunan, seni kerajinan. Nah, keduanya ini merupakan hasil peradaban di Minoa dan di Mycenae. Oke, jadi seperti ini. Untuk dia itu pertamanya peradaban Mycenae ini runtuh kan. Sebelumnya sudah ada Minoa, kemudian Minoa runtuh, kemudian Minoa digantikan oleh Mycenae. Nah, kemudian ketika Mycenae ini runtuh, ada pendatang-pendatang baru yang mulai masuk ke daerah tersebut. Ada bangsa Doria yang memasuki Yunani dari arah utara melalui Iliria, dan kemudian ia menetap di daerah yang namanya Sparta. Nah, sementara ada bangsa Ioni yang dia itu berlayar menyusuri pantai Aegea dan akhirnya memasuki semenanjung Attika dan menetap di Athena. Nah, kemudian si masyarakat yang mendiami di Yunani itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Dia ada bangsa Doria yang berdiam di Jazirah Peloponnesos, nah ibu kotanya itu Sparta. Kemudian ada bangsa Ionia yang ibu kotanya nanti di Athena, kemudian ada bangsa Aeolinia yang dia berada di Yunani Utara dengan ibu kota Olympia dan Delphi. Nah, terkait dengan pemerintahan Yunani kuno, sistem pemerintahan peradaban Yunani kuno itu adalah ada negara kota atau biasa disebut dengan city-state yang terdiri dari banyak polis atau kota berdaulat. Jadi istilahnya
ada suatu negara, kemudian dia memiliki bagian-bagian, dan nanti setiap bagian itu dia juga memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Nah, menurut Aristoteles, dalam salah satu buku disebutkan bahwa Aristoteles itu membagi sistem pemerintahan di Yunani menjadi beberapa bentuk, antara lain monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Bentuk pemerintahan ini lagi-lagi seperti yang saya katakan, polisnya berbeda, maka dia berbeda sistem pemerintahan. Misalkan di Sparta ini dia menggunakan sistem pemerintahan oligarki. Kemudian di Athena dia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Selanjutnya terkait dengan sosial, di Yunani itu dulu masih ada stratifikasi atau tingkatan-tingkatan. Nah, stratifikasi masyarakat Yunani kuno itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, raja sebagai penguasa tertinggi. Tentu dia menguasai bagaimana sistem pemerintahannya. Nah, kemudian yang kedua ada golongan bangsawan, yang dia itu menguasai perekonomian negara dan terlibat langsung dalam perdagangan. Jadi bangsawan memang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi dan perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah rakyat, yang dia tidak memiliki harta benda dan yang berlimpah, serta dia tidak berhak duduk dalam pemerintahan. Selanjutnya, bagaimana dengan ekonomi Yunani kuno itu? Salah satu tulang punggung bagi perekonomian Yunani itu adalah laut dan pelayaran. Karena apa? Karena si Yunani tadi keberadaannya juga di dekat dengan Laut Tengah ya. Berarti dia menggunakan Laut Tengah ini sebagai sumbernya perekonomian. Dengan begitu, mata pencarian utamanya itu adalah nelayan, pedagang, perompak, tentara, dan lain-lain. Nah, pada masa Yunani kuno, itu sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja dari perbudakan dan perdagangan. Karena apa? Karena memang pekerjaan mereka itu ngarahnya ke situ. Jadi, karena mereka sudah ada bisa dibilang kejutan yang luar biasa ya pada saat itu sistem mereka, maka timbullah suatu teori-teori dan pemikiran-pemikiran terkait dengan hal itu. Nah, kemudian sejak tahun 600 sebelum Masehi, di setiap negara kota Yunani itu membuat koinnya masing-masing. Nah, jadi mereka itu misalkan ya di polis tadi. Nah, polis A itu membuat koin ini, di polis B dia membuat koin ini. Nah, dan rata-rata sebagian banyak koin yang ada di Yunani itu menggunakan perak. Misalkan di sini ada gambar, ini adalah koin Athena. Jadi ini adalah koin yang digunakan oleh masyarakat di Athena. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwasanya dulu itu sudah ada sistem perdagangan di Yunani kuno. Ini alat untuk itu ya teman-teman, yang bagian dari timbangan yang mereka gunakan. Kemudian terkait dengan kepercayaan Yunani kuno. Nah, kepercayaan Yunani kuno itu mereka itu menyembah banyak dewa atau bisa dibilang politeisme. Nah, antara lain dewa yang mereka sembah itu ada dewa Zeus yang merupakan dewa tertinggi dan dia beristri dewa Hera. Kemudian ada dewa Apollo, Athena, Ares, kemudian Hermes dan lain-lain. Banyak sekali dewa-dewanya ya, dan itu setiap dewa itu memiliki makna sendiri. Maksudnya kalau seumpama dewa Pallas Athena tadi dia merupakan dewa kebijaksanaan, Ares itu dewa perang dan yang lainnya. Terkait dengan kebudayaan Yunani kuno, tadi saya sudah menyinggung bahwasanya di peradaban Minoa itu sudah ada bangunan-bangunan yang luar biasa. Tentu itu menjadi cikal bakal peradaban Yunani kuno. Nah, di Yunani kuno ini terkait dengan kebudayaannya, misal ya, kita ambil dari segi bangunan dan pahat, itu di sana sudah ada pemahat terkenal namanya Phidias. Nah, kemudian di sana banyak sekali patung-patung tentu ya. Karena apa? Tadi kan sistem kepercayaannya juga politeisme yang menyembah dewa. Tentu di sana juga banyak patung ya. Nah, misalkan ada dewa Zeus, Pericles, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Kemudian dari segi bangunan itu kita bisa lihat
di sana itu banyak sekali kuil-kuil. Nah, contohnya di Bukit Arbolis itu ada kuil yang namanya Patreon dan kuil Ereteum. Nah, kemudian di Olympus itu tuh ada yang namanya kuil Altis yang dia itu merupakan tempatnya si dewa Zeus ini. Kemudian terkait dengan sastra, perkembangan sastra di Yunani itu juga sangat bagus. Karena apa? Karena bisa kita lihat hasil-hasilnya yang terkenal itu misalkan karya dari Homerus. Karya Homerus itu tuh contohnya adalah Iliad, kemudian Odyssey. Nah, ini merupakan buku cerita kepahlawanan yang dikarya oleh yang karyanya Homerus. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan dan filsafat itu tentu sangat banyak sekali karena ketika kita mendengar kata filsafat tentu kita langsung tertuju ke Yunani, ya kan? Nah, misalkan di sini ada tokoh namanya Thales, dia merupakan ahli matematika, astronomi. Ada Pythagoras, ahli matematika yang sampai sekarang pun teorinya sering kita gunakan, yang masih kita mempelajari di sekolah menengah pertama maupun atas. Kemudian ada yang namanya Socrates, ada Plato, ada Aristoteles dan lain-lain. Nah, bahkan si Socrates ini dulu dia pernah mengatakan bahwa bila Anda ingin menemukan orang kuat, pergilah ke Sparta, tetapi bila Anda ingin menjumpai orang pintar dan bijak, datanglah ke Athena. Jadi memang di daerah tersebut luar biasa, ada orang-orang yang kuat dan ada orang-orang yang cerdas atau yang bijak. Nah, oke. Yang kedua, kita akan belajar tentang peradaban Romawi. Peradaban Romawi ini merupakan kelanjutan dari peradaban Yunani. Nah, untuk peradaban Romawi, simak di video selanjutnya.